Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Rahayu, 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 Bagya Waluya dan Merdeka. Rekan-rekan semua, viewer, subscriber, Paskawan channel dimanapun berada. Hari ini tepatnya di kediaman salah seorang atau subscriber kita. Kita coba bertamu terkait dengan permasalahan isu nasional yang saat ini cukup viral, menjadi pembicaraan topik head news di media massa maupun di beberapa channel atau kanal-kanal YouTube kita terkait dengan isu nasional menjelang Pilpres. Rekan-rekan, ini cukup menarik. Kita sudah kedatangan juga beberapa senior, beberapa sesepuh, tokoh masyarakat. Ini sebagai obrolan ringan, tapi juga kiranya bisa masukan kepada beberapa calon legislator maupun calon presiden-presiden, bahwasanya ini aspirasi murni dari rakyat, aspirasi yang tidak bisa terbantahkan. Bagaimana unek-unek, keluh kesah, masukan, dan juga tentunya kita harapkan respon baik dari pejabat-pejabat. Bagaimana kelanjutannya? Tetap stay di frekuensi atau stay di channel YouTube kita. Kita sudah kedatangan Bapak Tommy. Tommy Apandi Tanuwinata. Bapak Tommy Apandu. Tommy Apandi Tanuwinata. Apandi Tanuwinata. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Asep, juga beliau salah satu penggiat dari LSM yang konsen juga tentang dunia perpolitikan, khususnya di tanah air kita di basis akar rumput di Kabupaten Karawang ini, Kecamatan Majalaya. Hadir juga Pak Bule sama rekan dari Pak Asep. Ada juga tentunya Mas Toyo nih. Mas Toyo, terima kasih sudah hadir semua di kediaman ini. Ya, walaupun tempatnya yang sempit, tempatnya yang berantakan, tapi insya Allah hati kita lapang bagaimana bisa merespon atau paling tidak memberikan masukan kepada masyarakat kita tentang artinya sebuah kontestasi, artinya sebuah dedikasi diri ketika melihat problematika di akar rumput nih rekan-rekan. Keluh kesah dan sebagainya mungkin kita bisa langsung saja menyampaikan kepada senior kita, abang kita, kakek kita, dari Bapak Tommy terkait dengan permasalahan dinamika nih Pak Tommy, terkait dengan dinamika yang terjadi saat ini. Sudah ada 3 deklarator calon presiden. Kalau saya boleh mengulik sedikit obrolan ringan warung kopi kita ini, gimana nih menurut Pak Tommy tentang tanggapan dari 3 calon presiden kita? Silakan Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita sejahtera semuanya dan merdeka. Merdeka. Beranjak dari saya pribadi yang lahir tahun 1946, di mana Belanda mengambil jajahannya untuk kembali, saya izin PBB. Boro-boro posan buat saya. Orang tua saya kebetulan pendiri PNI, pendiri NU saat itu. Boro-boro posan buat saya. Nah, sekarang dikaitkan dengan situasi sekarang, tolong permintaan saya, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Ketika di Ramamerta dibantai 400 orang lebih oleh Belanda pada waktu itu, dan yang nguburnya juga istri-istri dari yang dibantai, itu harus ingat perjuangan mereka seperti itu. Janda melulu di Ramamerta saat itu. Dan kami pun sama, waktu lahir 46 seperti itu. Kami itu sekarang sampai saat sekarang penerus orang tua sebagai pendiri PNI, pendiri NU, dan dia pejuang perintis kemerdekaan yang berjuang dari 28 sampai 45. Ibu saya veteran yang berjuang dari 45 ke 50. Nah sekarang untuk mengisi kemerdekaan, dapat apa saya? Cuman semangat saya untuk nasionalis tetap ada di hati. Dulu kalau orang Kerawang dengar Bung Karno mau hadir ke Kerawang, pada nimba, pada datang tanpa dibekelin sama siapa-siapa. Saking nasionalisnya kental. Tolong jas merah jangan merupakan sejarah. Standarnya dari reformasi. Ketika PDIP dapat 16 kursi,
jangan melupakan sejarah. PDI Perjuangan, siapa yang berjuang? Kami tuh ngelawan kesengsaraan. Dan kenapa kami betah saat itu? Kami nggak cari duit. Kalau cari duit, saya orang Kerawang asli, ketua DPR itu masih keluarga saya. Tapi saya tetap pilih PDI. Pengen umur panjang, pengen sehat, dan alhamdulillah dikabul sampai dan saat sekarang. Menyikapi kepemilihan presiden saat sekarang ini, tolong jas merah jangan sampai melupakan. Tingkatkan, bangkitkan Kerawang sebagai pangkal perjuangan. Jangan jadi pangkal petualangan. Tolong. Ini amanat dari saya. Mumpung saya masih bisa bicara sehat, mumpung saya belum stroke, ngomongnya nggak jelas. Saya ini amanat dari seorang Kerawang. Itu kan. Jadi bukan abal-abal. Sampai sekarang saya aktif mikirin ke depan itu, jangan sampai ya Pancasila itu harga mati, NKRI itu harga mati. Ya sebelum disupata sama Ibu Pertiwi seperti maling kundang. Kalau yang harusnya disupata sampai jadi batu. Itu Ibu Pertiwi sebelum bertindak sampai seperti itu. Tolong ke depan presidennya yang ngerti nasionalis, yang ngerti sejarah. Sok jabarkan masing-masing. Emang demokrasi untuk semua pihak. Jangan kebablasan, kita ada sejarah, ada benang merah sejarah. Barangkali itu isi hati saya. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan yang lain-lain. Dan sekarang masanya untuk generasi muda. Silakan generasi ke depan. Jangan sampai cucu kita nanti nggak tahu. Presiden pertama siapa? Eng Sutong. Yang salah siapa? Kita. Ya. Begitu aja, terima kasih. Mohon maaf, saya memang cari humor. Ya. Karena apa? Memelihara kebahagiaan dalam otak, walaupun dalam keadaan apapun. Makasih. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Tommy. Paling tidak banyak teman-teman viewer, khususnya generasi milenial dan juga generasi zero ke depan, bagaimana tentang budaya kearifan lokal ini, khususnya tentang sejarah. Tadi Pak Tommy ayahanda kita sampaikan selaku sesepuh dan juga tokoh pergerakan di Kerawang. Beliau lahir di era setelah kemerdekaan, kan begitu ya Pak Tommy ya? Ya. Di era tahun 46 kurang lebih. Beliau masih belia pada saat itu, tapi paling tidak bisa merasakan arti sebuah sejarah. Jas merah itu jangan lupakan sejarah. Dan juga mohon dikembalikan lagi khususnya para pendukung capres maupun bakal calon daripada calon legislatif, karena kita berbicara kearifan lokal. Tentunya tadi pesan dari ayahanda kita Bapak Tom ini cukup berarti. Kembalikan lagi Kerawang ini sebagai pangkal perjuangan, begitu Pak Tommy ya kira-kira. Baik, terima kasih, nasihatnya cukup baik di obrolan ringan kita. Saya selanjutnya minta pendapat nih Pak Asep selaku penggiat LSM juga, bisa menyampaikan paling tidak bagaimana nih Pak Asep masukannya nih, atau mungkin ada dukungan Pak Asep nih kira-kira kepada rekan-rekan LSM dan sebagainya, paling tidak bisa mempengaruhi dukungan pada salah satu calon presiden. Silakan Pak Asep, waktu dipersilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Saya dari masyarakat. Terus terang saya mengabdi dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saya pesan kepada beliau, tolonglah kalau menjadi menjabat presiden harus bisa bijaksana, menegak hukum, yang berani, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Intinya, tolonglah turun ke bawah seperti Pak Jokowi. Itu pesan dari saya. Hidup Prabowo. Hidup Merdeka. Baik, merdeka. Baik teman-teman, cukup menarik ini. Ada dua paling tidak penyeimbang. Tadi Pak Tommy sampaikan beliau juga aktif dari leluhur beliau,
dari orang tua beliau dulu dimarahin, tadi sekarang disanggah lagi dengan Pak Asep selaku bagian dari pendukung salah satu calon presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang konon katanya sudah deklarasi nih Pak Asep sudah mendukung daripada putra presiden kita Pak Insinyur Joko Widodo, yaitu putra beliau yang pertama atau yang barep itu saudara Gibran Rakabumi ya kalau nggak salah. Itu tadi Pak Prabowo. Ini mungkin channel kita nanti saya tag juga Pak Prabowo bagaimana masukan dan juga pesan dari grassroots ini, akar rumput ini cukup menarik karena memang dinamika politik ini hari to hari, day to day saat ini bertepatan dengan 25 Oktober tahun 2023. Kita tunggu lagi bagaimana masukan dari Mas Toyo nih, salah satu penggiat juga di lingkungan kita. Masukannya Mas terkait dengan isu global khususnya di Pilpres ini. Silakan Mas Toyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan isu yang saat ini lagi booming ya, dalam arti dalam kontestan Pilpres yang saat ini lagi ramai-ramainya dibicarakan oleh para elit politik tingkat atas terkait dengan diangkatnya Capres dari Pak Prabowo Subianto, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang sampai saat ini masih banyak sekali tanggapan-tanggapan dari para netizen berkaitan dengan Mas Gibran ya. Saya pribadi selaku masyarakat biasa yang tidak memiliki beban apapun, saya hanya bisa memberikan penilaian bahwasanya Mas Gibran itu memiliki potensi yang besar. Tapi potensi beliau itu belum didukung dengan usia. Jadi tatkala Mas Gibran naik lewat Partai Golkar ya, yang mengusungkan oleh Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, saya jadi sedikit kaget. Emangnya dari tubuh Partai Golkar sendiri tidak ada kader Partai Golkar yang lebih dewasa, dalam arti dilihat dari segi usia, berkaitan dengan keputusan MK tentang batas minim dan maksimum usia. Jelas di situ udah jelas ya bahwasanya ada indikasi yang cenderung lebih berpotensi untuk mendukung ke Mas Gibran sendiri. Itu hak mereka. Kalau memang Mas Gibran mau berlayar lewat Partai Golkar ya silakan. Tapi status saat ini Mas Gibran sendiri itu masih sebagai kader Partai PDIP, dan dia itu udah ikrar di depan para tokoh partai bahwasanya dia itu siap menjadi tim pemenangan nasional Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah di situ jadi catatan pribadi masyarakat bahwasanya kenapa Mas Gibran itu jadi justru malah melupakan ucapannya sendiri, terkesan untuk melupakan lah. Karena apa? Saat beliau ditanya oleh teman-teman di atas sana atau para media itu menyatakan saya tetap tegak lurus sama keputusan Ketua Umum Partai, begitu. Nah, secara pribadi saya akan memberikan dukungan saya atau suara saya kepada Pak Ganjar Pranowo karena mereka lebih memiliki potensi dan pengalaman yang cukup dari segi pemerintahan maupun jabatan. Begitu juga Pak Mahfud MD, mereka sudah cukup, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah di situ. Ini hanya sekedar masukan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh kalangan atas dan mereka juga bisa memahami, oh ternyata masyarakat itu sekarang udah paham tentang politik. Begitu saja. Baik. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ini satu lagi tanggapan dari tamu kita. Saya minta juga pendapatnya nih terkait dengan Pak Bule nih, bagian dari masyarakat, dukungan untuk calon Pak, paling tidak untuk calon aja kita mau tahu nih, kira-kira dari 3 kandidat calon presiden kemana nih mata anginnya Pak Bule diarahkan begitu kira-kira. Silakan Pak Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Bule. Saya ya jelas pasti mendukung Prabowo. Prabowo pilihan saya. Oke, baik. Baik, terima kasih rekan-rekan, kita sudah dengar bagaimana isi hati nurani dari masyarakat kalangan bawah di akar rumput kita. Tadi cukup berapi-api yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua. Inilah pilihan politik, kita semua menghormati. Walaupun pilihan kita berbeda, lihat teman-teman, kita tetap guyup ngopi bareng-bareng sama-sama. Inilah ala wong cilik kita, tidak besar-besarkan, karena memang itu adalah bagian dari curahan hati. Saya cukup menarik tadi berbicara tentang dukungan dari Partai Golkar nih. Dari Mas Toyo tadi menyampaikan memang begitu banyak sebenarnya kader-kader potensial. Apakah tidak ada tadi ya? Kalau saya mengutip dari kalangan Partai Golkar sehingga mengusulkan Mas Gibran sebagai pendamping dari Pak Prabowo Subianto, karena memang informasi yang cukup beredar dan juga dukungan ketika beliau menjadi wali kota di Solo itu berdasarkan rekomendasi dari Partai PDIP Perjuangan. Artinya memang kalau berbicara kritikan yang membangun dari netizen ini seharusnya bisa dipertimbangkan. Apakah ini? Pertanyaan saya, apakah ini bagian dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan dinasti politiknya? Karena memang cukup banyak masukan-masukan ketika Mas Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto. Dan juga pertanyaan besar, apakah di tubuh Golkar sendiri tidak ada kader terbaik? Saya pikir cukup banyak. Pak Erlangga Hartarto sendiri, selanjutnya juga ada Pak Agung Laksono, ada juga Pak Abu Rizal Bakri dan sebagainya, merupakan tokoh-tokoh nasional. Kenapa harus mengambil atau mencomot dari putra Pak Jokowi? Ini juga seharusnya menjadi jawaban dari Partai Golkar, dan juga supaya masyarakat tidak terbingungkan. Kasihan juga figur Mas Gibran ini akhirnya terombang-ambing. Tadi Mas Toya sampaikan masih ada keterkaitan beliau juga kader PDIP, dan sampai apakah ini celah juga untuk menurunkan elektabilitas Mas Ganjar selaku calon presiden yang berpasangan dengan Bapak Mahfud MD. Ini rekan-rekan, kita tunggu nanti bagaimana day to day respon masyarakat terkait dengan permasalahan Pilpres ini. Ini cukup menarik karena memang kita tadi juga mengundang rekan kita dari kubu yang satu, yaitu kubu Amin, pasangan dari Pak Anies dan juga Cak Muhaimin, karena memang dengan kesibukan beliau juga sehingga belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu, terima kasih rekan-rekan, bapak-bapak, para senior, sesepuh semua, rekan-rekan tokoh, terima kasih sudah meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Semoga berkah rahmat ilahi melimpahi kita semua. Dan juga tentunya rekan-rekan tetap sehat, tetap konsisten dengan pilihan masing-masing, karena itu ada merupakan pilihan hak prerogatif masyarakat dengan azas kita pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terima kasih, kita undur diri. Jangan lupa pantengin terus channel kita. Bila sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 Bagja Waluya, dan merdeka. Merdeka.